Pepe Reina umumkan pensiun. Pepe Reina akhirnya memutuskan untuk menutup lembaran panjang karirnya sebagai pesepak bola. Kiper asal Spanyol itu akan gantung sarung tangan pada akhir musim ini. Reina saat ini membela Como di ajang Serie A dan mengungkapkan rencana pensiunnya dalam sebuah wawancara. Meski usianya sudah tak muda lagi, Pepe Reina tetap menjadi sosok penting di ruang ganti tim promosi Serie A tersebut. Belak-belakan ex-kitman dari Arsenal dipecat gara-gara bela Palestina. Mark Bonick, mantan kitman dari Arsenal, belak-belakan soal kepergiannya dari klub Arsenal yang mengaku dipecat gara-gara membela Palestina. Bonick dipecat Arsenal pada tanggal 24 Desember 2024 sehari sebelum Natal. Pemicunya karena unggahan pro-Palestina yang berujung dianggap mencemarkan nama baik dari klub. 1012 umpan yang mewarnai laga perpisahan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne memainkan laga kandang terakhirnya bersama Man City pada Rabu dini hari. Fans dari Man City membentangkan spanduk besar di tribun dengan tulisan King Kev. Mereka memberikan penghormatan yang tinggi kepada pemain asal Belgia itu, sebab dia telah memberikan banyak sejarah penting bagi Manchester City. Laga melawan Bournemouth jadi laga kandang terakhir bagi Kevin De Bruyne. Liverpool tak mau menutup musim dengan puasa kemenangan. Liverpool susah menang sejak mengunci gelar juara Liga Inggris. Si Merah bertekad mengakhiri rentetan puasa kemenangan pada laga terakhir musim ini di Anfield. Liverpool tanpa kemenangan sejak mengunci titel juara di akhir April yang lalu. Tim besutan dari Arne Slot kalah dari Chelsea, imbang dengan Arsenal, lalu kalah dari Brighton. Tetapi di rumah sendiri, yakni di Anfield Stadium di pekan terakhir, Liverpool tak ingin melewatkan kesempatan menandai akhir musim dengan hasil positif sebelum mengangkat trofi. Mo Salah pimpin daftar top skor Premier League. Pekan terakhir bisa menjadi penentu siapa yang membawa pulang sepatu emas musim ini. Gol tambahan bisa saja mengubah posisi puncak daftar top skor. Mo Salah mencetakkan 28 gol dari 37 pertandingan untuk Liverpool musim ini. Ia tetap menjadi kandidat utama pencetak gol terbanyak di musim ini. Alexander Isak membututinya di posisi kedua dengan koleksi 23 gol, dan Erling Haaland berada di urutan ketiga dengan koleksi 21 gol. Pep Guardiola ansah mundur jika Man City tak kurangi jumlah pemain. Manajer Manchester City yakni Guardiola mengultimatum klubnya, jika skuadnya terlalu gemuk di musim depan, ia akan memilih untuk pergi. Guardiola secara terbuka menyatakan bahwa ia tak ingin melatih tim dengan jumlah pemain yang terlalu banyak. Ia menyampaikan keprihatinan soal tekanan emosional yang ia alami saat harus mencoret pemain dari dalam daftar skuad setiap pertandingan. Laporta sebut gaji baru Yamal sesuai performanya. Barcelona dikabarkan akan menaikkan gaji dari Lamine Yamal berkali-kali lipat di kontrak yang baru. Presiden klub yakni Joan Laporta menyebut hal itu bisa terjadi jika melihat performa dari sang pemain. Yamal telah membuat 18 gol dan juga 25 assist dari 54 pertandingan di seluruh ajang di musim ini. Dan performa ini yang membuat Barcelona berencana untuk memberikan kontrak baru kepada dirinya. Andre Onana di Eropa 2 final 2 kekalahan. Andre Onana telah melangkahkan kakinya di laga final antar klub Eropa, tetapi 2 kali pula kiper MU tersebut harus merasakan hasil yang pahit. 2 final 2 kekalahan untuk Andre Onana menjelang laga final di Liga Eropa musim ini. 2 final 2 kekalahan label spesialis runner-up. Label spesialis runner-up di kompetisi Eropa tentu bukanlah predikat yang diinginkan oleh Onana, namun sepak bola selalu menawarkan lembaran yang baru. Fonseca beberkan pengalaman pahitnya selama melatih AC Milan. Pelatih AC Milan yakni Sergio Fonseca memberikan pernyataan yang belak-belakan. Ia mengungkapkan banyak pengalaman pahit yang dialaminya selama 5 bulan menangani Rossoneri. Fonseca mengungkapkan alasan dirinya gagal membawa Milan meraih target dari tim manajemen. Fonseca mengungkapkan alasan dirinya gagal membawa Milan meraih target dari manajemen klub. Ia mengatakan situasi di San Siro sangatlah tidak kondusif. Jalani operasi bau Bellingham absen di awal musim depan. Jude Bellingham bakal menjalani operasi bau dalam waktu yang dekat. Alhasil gelandang Real Madrid itu bakal absen setidaknya 3 bulan di awal musim depan. Bellingham sudah bermain dengan dislokasi bau sejak gabung dengan Madrid di musim yang lalu. Dia mendapatkan cedera itu saat menghadapi Rayo Vallecano di November 2023.
Barcelona mundur dari perburuan Nico Williams. Barcelona dikabarkan akan memboyong Nico Williams, namun kabar terkini dari Barcelona dikabarkan mundur dalam perburuan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang presiden yakni Joan Laporta. Saat ini saya pikir manajemen klub sedang mempertimbangkan opsi yang lain dari Laporta. Barcelona sudah punya Lamine Yamal dan Rafinha yang jadi andalan di pos penyerang sayap, dan Ferran Torres juga bisa diplot di posisi tersebut bersama Dani Olmo. Real Madrid sepakat pertahankan Courtois 2 tahun lagi. Thibaut Courtois kemungkinan akan mendapatkan kontrak baru di Real Madrid, di mana laporan dari Kope menyebutkan kiper asal Belgia itu berpeluang memperpanjang kontraknya saat ini selama 2 tahun lagi. Courtois sebenarnya masih terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2026, tapi saat ini sedang dilakukan pembicaraan untuk bisa mempertahankan mantan kiper Chelsea tersebut di Santiago Bernabeu hingga tahun 2028. Piala Dunia antar klub, Jorginho bakal main untuk tim barunya. Jorginho sudah dipastikan akan meninggalkan Arsenal di akhir musim panas ini. Dia akan bermain bersama The Gunners di Piala Dunia antar klub dan akan mentas bersama tim barunya yakni Flamengo. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Jorginho sudah mendapatkan lampu hijau dari Arsenal untuk angkat kaki pasca musim ini berakhir. Sosok asal Italia sudah menekan kontrak berdurasi 3 tahun bersama Flamengo. Ia bakal berada di negeri Samba hingga tahun 2028. Al-Hilal ingin boyong Simeone Inzaghi ke Arab Saudi. Al-Hilal dilaporkan ingin mendatangkan Simeone Inzaghi di kursi kepelatihan. Dikabarkan klub Arab Saudi ini siap memberikan gaji yang tinggi. Al-Hilal dilaporkan membidik pelatih Inter Milan. Inzaghi sendiri diketahui punya catatan apik menukangi si ular sejak tahun 2021. Al-Hilal dilaporkan bakal memberikan tawaran gaji senilai lebih dari 25 juta euro dalam setahun untuk bisa mengikat Inzaghi. Jika menerima tawaran dari Al-Hilal, Inzaghi bakal menjadi pelatih dengan bayaran termahal kedua di dunia. Jose Mourinho tepis isu gabung dengan timnas Portugal. Jose Mourinho lagi-lagi dikaitkan dengan posisi pelatih kepala timnas Portugal. Para petinggi Federasi Sepak Bola Portugal dilaporkan berusaha mendekati Mourinho untuk bisa menggantikan posisi dari Roberto Martinez. Namun sayangnya kabar tersebut dengan tegas dibantah Mourinho yang mengatakan masih setia bersama Fenerbahce dan tidak sedang menjalin kontak dengan perwakilan dari konfederasi. Masuk ke radar Real Madrid, Alejandro Grimaldo tersanjung. Penggawa Bayern Munchen yakni Alejandro Grimaldo sangat tersanjung karena dikaitkan dengan Real Madrid. Grimaldo bahkan menegaskan bermain untuk klub sekali Los Blancos merupakan salah satu mimpi terbesarnya. Lebih lanjut, Grimaldo berharap ketertarikan dari Los Blancos bukanlah kabar burung belaga. Grimaldo merasa sangat siap apabila mendapatkan kepercayaan mengenakan seragam kebesaran Los Blancos. Real Madrid negosiasi dengan Benfica terkait Alvaro Caceres. Real Madrid terus memperkuat lini pertahanan jelang bergulirnya Piala Dunia antar klub. Real tengah bernegosiasi dengan Benfica untuk transfer bek kiri Alvaro Caceres. Dikutip dari The Athletic, Madrid sudah membuka pembicaraan dengan Benfica terkait transfer dari Caceres. Benfica mau saja melepas Caceres asalkan klausul 50 juta euro dalam kontraknya bisa ditebus. Namun Madrid memilih untuk bernegosiasi dengan Benfica agar harga pasaran tersebut bisa turun. Madrid sendiri akan mempercepat proses negosiasi agar Caceres bisa dibawa ke Piala Dunia antar klub. Real Madrid mau beli bek Benfica, MU bakal ketiban durian runtuh. Rencana Real Madrid memboyong Alvaro Caceres dari Benfica ternyata bakal menguntungkan Manchester United. Setan Merah dipastikan dapat bagian dari hasil penjualan sang bek kiri tersebut di musim panas ini. Klausul itu memastikan MU bakal mendapatkan 40 hingga 50% dari nilai transfer jika Caceres dijual lagi di masa depan. MU berhak mendapatkan sekitar 20 hingga 25 juta euro dari transfer ini. Hal ini mengacu pada klausul dalam kesepakatan MU ketika menjualnya ke Benfica. Chelsea gerak cepat untuk get striker hebat dari Madrid. Chelsea resmi memulai langkah mereka memboyong penyerang muda berbakat milik Real Madrid yakni Rodrigo Goes di bursa transfer musim panas. Chelsea menilai Rodrigo sebagai sosok ideal untuk bisa memperkuat lini depan mereka. Penyerang 24 tahun itu memiliki kemampuan teknis yang luar biasa dan bisa bermain di semua posisi lini serang. Dibandingkan dengan Nicolas Jackson, Rodrigo dianggap sebagai peningkatan yang signifikan.
Aston Villa mendatangkan bintang Barcelona. Unai Emery dikabarkan sangat menginginkan Ferran Torres untuk bergabung dengan Aston Villa di musim panas ini, meskipun sang pemain tampil gemilang bersama Barcelona sepanjang musim. Namun keinginan Aston Villa untuk bisa memboyong Torres ke Villa Park diperkirakan akan menemui jalan yang sedikit terjal, mengingat Torres kini menjadi bagian penting dari skuad Barcelona saat ini. Victor Gyökeres kian mendekat ke Arsenal. Arsenal dikabarkan kian dekat untuk bisa mendatangkan penyerang Sporting Lisbon yakni Victor Gyökeres. Media asal Portugal itu yang mengabarkan di musim ini Arsenal kekurangan nomor 9. Oleh karena itu petinggi The Gunners berburu penyerang yang baru menjelang musim yang baru. Okocha mengklaim bahwa Gyökeres menuju Arsenal. Uang transfer sekitar 58,9 juta pound sterling akan menjadi mahar Arsenal ke Sporting Lisbon untuk bisa mendatangkan sang pemain. Timnas Indonesia bikin Uruguay penasaran. Sejumlah negara memang menyatakan minatnya untuk melakukan uji coba melawan Timnas Indonesia. Sebelumnya ada Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Malaysia yang mengajak anak asuh dari Patrick Kluivert untuk uji coba. Dan terbaru Uruguay terang-terangan menyatakan minatnya melawan Garuda. Rencana laga Timnas Indonesia hadapi Uruguay disambut positif oleh Menpora. Dia akan bantu agar pertandingan tersebut benar-benar terjadi dengan menghubungi PSSI. Elkan Bagot tak dipanggil timnas karena keinginan sendiri. PSSI akhirnya bersuara soal Elkan Bagot yang tak dipanggil timnas Indonesia lagi untuk Juni mendatang. Mereka sebut kalau itu keinginan dari sang pemain sendiri. Dia sudah mengatakan bahwa ingin fokus bersama klubnya. Jadi kami serahkan itu semua kepada Elkan sebagai pemain, kata dari Arya Sinulinga.